saya Nova Ridiawati, CGP Angkatan 9 dari Kota 10 Salam, dan rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Khairul Nisa, saya dari SMA Negeri Unggul 10 Salam, profesi guru PJOK. Ya, baiklah, di sini kita akan melakukan praobservasi. Adapun tujuan kita melakukan praobservasi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan dalam kelas. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu karena telah bekerja sama untuk menjadi supervisi akademik di kelas nantinya. Nah, baiklah Bu, sebelumnya yang ingin saya tanyakan, kira-kira materi apa yang nantinya akan Ibu sampaikan di kelas? Oke, untuk semester 2 saya akan menyampaikan materi tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani ya Bu ya. Nah, kira-kira itu di kelas berapa Ibu? Ya, itu akan saya laksanakan di kelas 11 MIPA 1 pada jam pertama 7.30 sampai jam 9.30. 7.30 sampai jam 9.30 khususnya di jam pagi Bu ya. Iya. Nah, tadi materi yang akan Ibu sampaikan yaitu kebugaran jasmani. Nah, tentunya di dalam materi kebugaran jasmani itu punya tujuan-tujuan pembelajaran tertentu. Kira-kira Bu, tujuan pembelajaran apa yang nantinya akan Ibu sampaikan? Ya, untuk kebugaran jasmani saya harapkan anak-anak mampu mempraktekkan kebugaran jasmani itu dengan baik dan benar. Ya, selanjutnya anak-anak mampu menerapkan sifat jujur, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan sportivitas. Ada sportivitas ini ya Iya. tadi ya. Nah, berbeda seperti materi-materi yang lainnya ataupun pembelajaran yang lainnya. Iya. Di sini yang saya sangat menarik gitu ya. Ada sportivitas gitu ya. Artinya anak-anak harus sportif dalam menjalankan aktivitas apa yang nanti akan Ibu sampaikan. Gitu, Iya. Bu, ya. Nah, dari beberapa tujuan yang telah Ibu sampaikan tadi, tentunya punya strategi Bu ya. Nah, kalau kita masuk di kelas itu punya strategi ataupun langkah-langkah yang akan kita lakukan. Kira-kira seperti apa itu Bu? Ya, untuk pembelajaran PJOK sendiri, strategi yang pertama itu media. Jadi media yang digunakan itu harus menarik dengan didukung metode pembelajaran. Jadi saya menggunakan metode pembelajaran diferensiasi konten dan sosial emosional. Iya, diferensiasi konten dan sosial emosional. Iya. Nah, diferensiasi ini menarik Bu ya sebelumnya karena kita membebaskan kepada siswa gitu ya apa yang akan mereka tunjukkan ataupun apa yang mereka pilih gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, Iya. kira-kira Bu di dalam diferensiasi konten dan sosial emosional ini gitu ya, langkah seperti apa yang akan Ibu lakukan nanti dari 35 orang siswa gitu ya Bu ya di Iya. kelas? Jadi untuk diferensiasi sendiri atau metode pembelajaran, di sini saya akan membuat kelompok. Jadi anak-anak tidak bosan. Selanjutnya dibagi kelompok berdasarkan dengan jumlah. Jadi 35 saya bagi menjadi 5. Jadi dalam satu kelompok ada 7 orang di dalam. Ada 7 orang dalam setiap kelompok gitu ya. Itu di random atau seperti apa Bu? Itu dia random aja. Jadi anak-anak bisa sosial. Enggak si A sama si A, si B sama si B. Jadi mereka berbaur. Iya, berarti tidak ada circle tertentu Nggak ada ada. Bu ya. Oke, nah menarik sekali Bu ya strategi yang akan Ibu lakukan di kelas. Kenapa? Karena ada diferensiasi konten dan sosial emosional ya. Dimana nantinya anak-anak itu akan ditumbuhkan kesadaran dirinya begitu ya. Bagaimana saat-saat dia melakukan, kalau dia malas mungkin nantinya akan kembali direfresh begitu Bu ya. Iya, benar. Nah, kira-kira Bu, di antara materi yang kebugaran jasmani ini, seperti apa nanti langkah-langkah yang ada di lapangan? Tentunya nanti kita pasti ke lapangan Iya, ya. pasti dong. Nah, seperti apa itu Bu kira-kira langkahnya? Ya, untuk di lapangan sendiri seperti biasa baris 2 saf itu dipimpin oleh ketua kelas. Selanjutnya di absen, berhitung, berdoa. Setelah itu melakukan pemanasan dengan membentuk kelompok. Setelah itu anak dikembalikan lagi, dikumpulkan lagi untuk menyampaikan materi, mengulang materi yang di kelas biar tidak lupa, diulang kembali di lapangan. Setelah itu masuk ke materi kebugaran jasmani.
masuk ke materi. Nah, berarti kalau yang dari saya tangkap tadi, selain di dalam kelas Ibu menyampaikan materi, berarti di lapangan Ibu akan mengulang kembali gitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal ataupun tidak terjadi tujuan yang melenceng begitu Bu ya. Nah, kira-kira Bu, yang saya ingin tanyakan, kalau tidak terjadi pemanasan seperti apa itu Bu? Aduh, kalau tidak terjadi pemanasan, kalau di olahraga itu bahaya karena bisa-bisa anak cedera. Karena kalau di olahraga cedera ini harus kita hindarkan, jangan sampai ada cedera. Makanya lakukanlah pemanasan yang baik dan benar. Makanya penting pemanasan itu. Ya, di awal tujuan dari PJOK ini apabila terjun ke lapangan, dari yang saya tangkap setelah Ibu sampaikan, berarti harus diawali dengan pemanasan begitu Bu ya. Selain dari tadi ada berdoa, ada baris berbaris, kemudian di absen gitu ya. Intinya di awal pembelajaran itu dilakukan pemanasan supaya anak-anak tidak cedera pada saat melakukan inti dari materi begitu Bu ya. Nah, baiklah Bu, tadi sudah Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya, sudah ada langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, begitu Bu ya. Nah, nantinya kita lakukan di semester 2 Bu ya. Nah, kira-kira kalau di semester 2 nanti tepatnya di hari apa Bu, kalau kita akan melakukan supervisi? Itu di hari Senin, selesai upacara baru masuk ke kelas 11 IPA 1. Ya, berarti kita lakukannya di hari Senin begitu Bu ya. Tepatnya di jam pertama ya, karena ada jam upacara. Nah, baiklah Bu, semoga nanti supervisi akademik kita berjalan dengan baik tanpa ada halangan dan rintangan apapun. Dan sekali lagi saya ingatkan Ibu, jangan lupa RPP-nya karena itu sangat penting, rencana pembelajarannya yang akan dilakukan di ruang kelas. Seperti apa langkah-langkahnya sudah tertuang di RPP, begitu Bu ya. Nah, jadi saya harap nanti di pembelajaran semester 2 berjalan dengan baik dan lancar. Apa yang Ibu harapkan tersampaikan dengan baik gitu Bu ya. Nah, terima kasih Bu atas kerjasamanya. Semoga supervisi kita berjalan dengan baik. Nanti di semester 2 aksi yang akan Ibu lakukan akan saya lihat ataupun saya tinjau nantinya di supervisi kita di semester 2 Bu ya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya, atas kerjasamanya Bu, sudah meluangkan waktu kepada saya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut ya materi kita tentang kebugaran jasmani. Jadi sebelum kita lanjut, Ibu absen dulu. Yang akan absennya Aan Setiawan, Afdal, Andra Kagen, Baik, Angga, Anissa, Anita Dua, Aura Siva, Ailan, Faiza, Gifari Rasya, Ibnu, Ihsan, Kesha, Naila, Farhan, Rafida, Rahmat Fauzi, Raja Yoga, Raihan, Raisa, Rizky, Rivaldi, Rudi, Aida, Siti Naila, Suci, Teguh Arika Mulia, Fatini, Yomar, Jidan, Galen, ada yang
menyehatkan tubuh, Bu. Apa? Menyehatkan tubuh. Tujuan kebugaran jasmani. Satu, siapa? Menyehatkan tubuh. Menyehatkan tubuh. Ada lagi yang tahu? Apa manfaat dari kita melakukan kebugaran jasmani? Awal kita. Tubuhnya sehat. Iyalah, ya sendiri. Udah gitu dia. Ada lagi? Biar segar, Bu. Biar segar. Ini Bu tampung aja ya, nanti baru kita apakan? Baru kita rampungkan. Ada lagi? Peredaran darah, Bu. Memperlancar peredaran darah, metabolisme ya. Lancar metabolisme. Ada lagi? Tidak mudah. Biar tidak mudah sakit. Nah, jadi dari yang sudah kalian sebutkan, betul, kebugaran jasmani banyak manfaatnya, tujuannya, yaitu bisa menyehatkan tubuh dengan kita berolahraga teratur. Jadi kebugaran jasmani kan terarah. Ada berapa di sini faktor mempengaruhi kebugaran jasmani? Ada berapa? Apa aja olahraga yang berpengaruh atau mencakup tentang kebugaran jasmani? Senam, jogging, lari, ya. Itu termasuk belajar. Apa lagi? Aktivitasnya. Bukan kegiatannya. Mana yang ketiga? Keseimbangan. Daya tahan. Lalu kekuatan. Jadi inilah aktivitas yang termasuk kebugaran jasmani dan aktivitas itu menghasilkan tujuannya menyehatkan tubuh, bisa awet muda. Kenapa olahraga bisa awet muda? Karena pada saat olahraga itu ada pikiran. Jadi badan kita sehat, pikiran kita pun jernih, lanjut bisa segar. Kalau dilakukan secara teratur bisa memperlancar metabolisme darah dan tidak mudah sakit. Sampai ke sini ada pertanyaan? Enggak? Nanti pada sini lapangan ibu bagi kelompok. Jadi untuk kelompoknya silahkan kalian pilih sendiri. Ibu kasih waktu untuk 2 menit. Dalam waktu 2 menit sudah terbentuk kelompoknya. Satu kelompok isinya 5. Oke. Jadi yang kelompok terakhir bisa nanti kalian di belakang situ atau dipisahkan. Jadi nampak kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Yang cowok ini aja ya. 1, 2, 3. Oke, 2 menit dari sekarang silakan cari kelompoknya tanpa bersuara. 5. Oke, 6-nya. Oke, nggak apa-apa lah. Ceweknya 6, cowoknya 5. Berbarisan. Oke, silakan cari tempatnya. Nanti masuk udah kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke. Jadi ibu jelaskan di lapangan nanti kita akan melakukan yang namanya interval training. Jadi interval training ini apa yang kita sebutkan tadi, ada push up, ada
ada sit up, ada lari, ada lompat, ada banyak lah dan lain-lain. Jadi di interval training ini kita akan melakukan aktivitas tadi dijadikan dalam satu lingkaran. Yang pertama, di sini kita akan melakukan yang namanya medical sit up. Berarti nanti di sini rutenya yang pertama sit up 5 kali. Medical ini bola. Jadi untuk kawannya, bolanya dipegang. Ya. Jadi kalian nanti sit up sambil harus sampai menyentuh bolanya. Sit up ke atas, pegang dulu bolanya, turun lagi. Sit up lagi ke atas, pegang bolanya, turun lagi. Oke, selama 5 kali, sebanyak 5 kali. Lanjut, nanti di sini ada namanya squat thrust. Pernah dengar? Squat thrust? Mana? Berdiri, push up, jongkok, berdiri. Berdiri, sudah. Push up, jongkok, berdiri. Nah, itu namanya squat thrust. Lanjut, banyak 3 kali. Nanti muter. Di sini ada namanya squat jump. Ada yang tahu apa squat jump? Oke, gerakannya bagaimana? Berdiri, jongkok, berdiri. Oke, sebanyak 5 kali. Lanjut, di sini nanti ada kelincahan. Kelincahan nanti. Nah. Kelincahan. Jadi gerakannya lari dari titik pertama ke tengah, udah mundur, ke tengah, ke samping, ke tengah lagi, ke depan, ke tengah balik, ke samping kiri, ke tengah lagi, baru mundur lagi. Kelincahan. Lanjut, lompat. Nah, nanti di sini ada contoh. Lompat satu, 2, 3, 4. Lompat ya, kayak lompat kodok. 1, 2, 3, 4. Lanjut yang terakhir. Lari bolak-balik. Lari dari 1 ke corong 1, mundur. Maju ke depan, ke corong 2, mundur ke corong 1. Sudah. Maju lagi ke corong 2, maju ke corong 3, mundur ke corong 2, baru selesai, finish. Oke. Cara melakukannya jangan terputus-putus ya. Nanti contoh, kalau si Kiko sudah melakukan ini, kalau lanjut ke squat thrust. Lanjut si Fadil di sini. Jadi gerakannya dia berkelanjutan, tidak terputus-putus. Tapi kalau udah Fadil di sini, si Kiko di sini, lanjut nanti kan Kiko ketiga, Fadil masuk kedua, yang ini nanti isi terus. Ya, lanjut sampai kelompok 1, 2, 3 kali kamu kelompok mana pertama terserah. Yang penting dia jangan terputus. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tanyalah. Tanya ini pertanyaan. Mana ini? Iya ini. Kelincahan. Start dari 1 ke tengah, mundur. Udah. Ke tengah lagi, samping kanan. Ke tengah, ke depan. Ke tengah, ke samping kiri, ke tengah lagi, selesai. Baru lanjut ke sini lompat lagi. Ada pertanyaan? Apa sih? Terputus di mana ya? Apa? Terputus di mana ya? Kalau terputus? Enggak. Kalau terputus kayak antriannya jangan sampai terputus, tunggu kawannya. Makanya ditengok kan, misalnya ini belum siap, di sini ritmenya agak dilambatkan. Jadi kita lihat situasi yang di squat thrust. Kalau dia belum siap, lambatkan aja sit-upnya 1. Nah, yang penting sit up. Jangan nanti cepat-cepat kamu nunggu ini, jangan nunggu kalau bisa. Paham? Baik. Kalau ada pertanyaan lagi, kita ke lapangan
Pukul ini. Ikhlas saya ini. Gue sendiri aja. Tapi aku selalu di introvert juga. Palawe karena pertama main ke depan. Malah. Mana yang itu kan? Yang apa? Jan. Jai pelan kok. Kemarin ini market. Ada sini. Bayar. Gua apa? Pemanasan. Yurnya, siap, bro. Teruskan. Terus. Tempat gerak. Siapkan berdoa pemanasan. Yurnya, siap, bro. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kalian melakukan pemanasan, nanti setelah melakukan pemanasan, kelompok pertama yang maju itu kelompok tim yang sudut sana, orang Yaumal. Orang Yaumal. Yang kedua, dilanjutkan sama yang Putri. Nanti kalau sudah Putri, lanjut lagi yang cowoknya, kelompok ketiga. Ini terakhir ditutup sama tim Putri. Jadi selang-seling ya. Putra, Putri, Putra, Putri. Jadi jangan sampai ketutup. Tengok kawannya, jangan sampai di salah satu pos kosong. Jadi semua harus terisi. Paham? Oke. Nggak perlu Ibu jelaskan kayak mana mekanismenya, sudah Ibu jelaskan di kelas tadi. Tanpa penghormatan, silahkan kalian melakukan pemanasan. Buat lingkarannya. Penting ya. Oke, 2 menit ya. Ya, Bu. Itu kok gitu, 2 menit ya. Cepetan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Push up, jongkok, berdiri. Iya. Sama sekali gini. Yang itu Bu. Itu yang maju ke belakang maju. Oh, lompat Yang itu. lari, lari bolak-balik. Maju mundur, dia lari maju mundur. Berarti itu yang lompat Bu. Itu lompat. Lompatnya kodok gini. lompat supaya jarang itu aja Bu. Iya. Kecil kali. Kecil kali. Yang kita arahnya juga. Kita besar kan? Boleh Bu. Besar kan yang berapa? Ruby. Yang kita arahnya. Yang mana? Itu. Yang peta itu mulai dari mana? Mulai dari corong yang tengah sini lah. Yang hijau. Hijaunya titik pusat.
Ke depan, mundur, ke depan, tengah. Intinya ke depan dulu baru ke samping. Jadi balik lagi ke tengah, ke depan lagi, balik ke tengah lagi, ke samping kiri, ke tengah lagi, mundur. Finish yang belakang itu. Iya. Intinya harus di tengah dulu nanti. Udah, oke. Yang pertama, kelompok pertama. Oke. Putus ya. Cepat lah. Enak lah. Kau lah. Cepat lah. Udah. Banyak kali tanya. Tadi udah di kelas. Bang, kalau nggak ada tengok. Anak baru kenapa? Tunggu, squat terus coba. Praktekkan dulu squat terus. Baru Berdiri. Cepat gerakannya. Nah, jongkok. Jongkok. Berdiri. Oke, gitu. 3 kali. Oke, siap. Senada ya, senada. Bu, boleh lepas sepatu, Bu. Yuk. Ibu, berapa kali tadi? 5 kali. Oke, siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut ke sana. Terus nanti malah. Aja betul. Atas. Lompat ke atas tangannya buat gini. Lompat. Iya, bagus. 3 kali. Lanjut. Lagi. 5, oke lanjut. Lagi. Siap. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, tunggu Ki. Dah, baru. Gimana ini? Tidak, apa-apa tadi ketawa. Udah Ruby. Kenapa diputari? Mundur dia dulu. Jawa. Potras. Mau lah kau gitu, nyilangkan kaki. Ibu kata. Kau anak basket. Oke, lanjut. Sekejap. Squat ya. 3 kali. Ya, lompat tinggi Naya. Lompat tinggi. Oke, sekali lagi. Oke. Naya. Ini ada di spot begini. Terus. Udah lanjut. Lanjut, jangan putus. 3 kali. Lompat tinggi. Segar. Enak, Bu. Segar. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan tentang kegiatan yang telah kita lakukan tadi. Apa yang dirasakan? Ada yang sakit perutnya? Ada kram, sedikit. Malam tidur nanti malam, Bu. Nanti malam.
Udah. Jadi, oi Paldi. Yang kita lakukan tadi itu namanya interval training. Jadi di rumah nanti kalian bisa juga membuat kegiatan seperti ini. Kan banyak tuh kegiatan kayak lari tuh apa-apa aja kegiatannya, aktivitasnya. Kelincahan apa-apa aja, keseimbangan apa-apa aja. Itu kalau kalian mau buat di rumah silahkan. Bisa kalian terapkan. Jadi aktivitasnya bisa kalian rangkai sendiri sebanyak berapa yang dibutuhkan. Jadi untuk hari ini, inilah dia kegiatan kita, kegiatan kebugaran jasmani. Jadi untuk materi kebugaran jasmani, minggu ini selesai. Jadi minggu depan kita masuk materi baru, yaitu materinya senam lantai. Sudah? Kalau tidak ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita melakukan pendinginan. Sudah? Melakukan pendinginannya, duduk lurus kakinya, ya. Duduk di tempat aja, masih di situ. Pendinginan, ya. Pendinginan, kakinya luruskan ke depan, ya. Luruskan ke depan. Kalau bisa ketemu sama-sama kaki. Ketemu sama-sama kaki. Kan lingkaran ini. Sini kan, sini. Bisa itu. Luruskan tangannya ke depan. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, buang. Teriak. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri materi kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.